besok di waktu naik 10.000 ya tetap dibayar 5.000. Kalau turun jadi 2.000 tetap dibayar 5.000 sesuai dengan waktu barang itu dijual di hari ini gitu. Ini kira-kira bagaimana Kang Kasbendor? Terus yang saya tanyakan, gambaran begini Ustaz. Ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah. Mengapa? Mewakafkan. Wakaf. Ya. Wakaf. Itu dengan akad utama. Ini sebidang tanah itu untuk dibangun tempat ibadah berupa masjid. Ini sudah kesepakatan, sudah clear, sudah sampai pada tingkat kalau mungkin pemerintahan kita ya sudah sampai di KUA gitu kan. Terus di dalam perjalanannya tanah wakaf itu digunakan tidak sesuai dengan akad awal. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya bagi si penerima wakaf? Kedua, bagaimana saksinya? Terus nanti hubungannya yang terakhir yang saya tanyakan, bagi si muwakil ini apakah masih mendapatkan pahala jariah apabila tanah itu tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan sesuai dengan akad awalnya? Sehingga kan nanti sekaligus mungkin yang melaksanakan pelaksanaan dari hak tanah itu tidak tahu kalau tanah itu wakaf misalnya, dan tidak tahu akadnya kalau itu untuk masjid. Tapi kalau sudah beritahu dia terus, itu urusan mereka. Bagi yang mewakafkan, ini apakah punya hak untuk tanya sekaligus meluruskan masalah itu sama si itu masih ada gitu. Itu aja jelas dari saya. Tadi tidak pakai salam, tapi sekarang saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, tetap bahwa dalam transaksi jual beli barang dan harga itu harus jelas. Itu tetap harus disebutkan di dalam akad. Kalau dulu jual beli itu kan barter. Barter itu kan ya namanya jual beli memang barter. Barter dulu biasanya barter barang. Itu juga masuk jual beli. Nah sekarang ini kan barter barang dengan harga, dengan alat tukar. Alat tukarnya harus jelas berapa. Kalau belum jelas ya berapa nominal atau jumlah alat tukar yang dibayarkan, maka itu syarat daripada jual beli belum terkumpul. Itu sehingga jual beli itu batal, tidak sah. Ya. Kan namanya jual beli itu tabadulus silah, dalam definisinya adalah barter atau tukar menukar barang komoditi ala wajib tamalluk. Ala wajib tamalluk itu untuk dimiliki. Kalau tukar menukar barang bukan untuk dimiliki, namanya bukan jual beli. Ya, tapi ala wajib tamalluk itu masuknya adalah jual beli. Nah jual beli ini karena ada dua, maka dua barang ini harus jelas syaratnya. Samannya berapa, al-muthman berapa, yang dihargai berapa, harganya berapa. Ini maka akad-akad yang mungkin selama ini sudah berjalan karena dibangun atas kejahilan nggak ada masalah, karena sudah madha, semoga rufi al-qalam dalam hal ini. Tapi ke depan memang harus diperbaiki panjenengan. Kalau mau akad masalah uang, masalah barangnya carry nggak apa-apa. Karena kalau selama di situ tidak masuk ilatur riba, boleh orang itu takjil. Takjil itu mengakhirkan harga atau mengakhirkan barang ataupun pembayaran. Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang penting akadnya jelas. Itu. Yang dijual itu apa, harganya berapa. Itu harus ada kejelasan dari sisi itu. Itu. Kemudian yang selanjutnya masalah wakaf. Tadi langsung wakaf ya. Iya. Masalah wakaf. Wakaf ini adalah habsumal. Ya, istilahnya habsumal itu menahan satu harta ya untuk diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperjualbelikan, tidak hibahkan, tidak diwariskan dan seterusnya. Sehingga karena dia habs dan lillah, harusnya wakaf itu akan menjadi jariyah.
selama barang ataupun sesuatu yang diwakafkan ini bermanfaat. Ya. Nah, wakaf ini amanah. Maka nadhirul wakaf, orang yang menerima wakaf itu dia bertanggung jawab untuk mengelola wakaf tersebut sesuai dengan permintaan dari wakif. Ketika tidak dilaksanakan dia berdosa. Ya, ketika tidak dilaksanakan dia berdosa. Ketika dia tidak mampu, maka dia berkewajiban untuk mengalihkan kepada orang yang mampu menjalankan. Gitu. Semuanya nadhir wakaf awalnya dia merasa dirinya mampu. Ternyata setelah diterima ada udzur, ada hal-hal yang lain sehingga dia tidak mampu. Maka wajib untuk mengalihkan kepada orang yang mampu. Sampai ketika tidak ada yang mampu mengelolanya dalam penataan hukum kenegaraan di dalam Islam, maka nanti wakaf ini akan dikelola oleh negara. Akan dikelola oleh negara, oleh hukumah. Itu kewajibannya. Nah, maka ketika dia ini melenceng dari akad atau tidak amanah, maka hak dan kewajiban semuanya, terkhususnya juga si wakif, untuk mengingatkan dan meluruskan. Masalah pahala, bagaimana pahalanya? Dilihat kemanfaatannya. Ketika dia untuk masjid, maka jelas kemanfaatan masjid dengan jamaahnya, pahalanya mengalir. Ternyata tidak dipakai untuk masjid. Dipakai untuk apa? Selama dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, maka dia tetap dapat pahala jariah dari manfaat itu. Contoh seumpamanya tidak dipakai masjid tapi dipakai untuk mungkin untuk fasilitas lain, mungkin untuk sekolah atau untuk yang lain lah, fasilitas apapun. Selama itu bermanfaat, maka dia dapat pahala. Kecuali kalau dikomersilkan sama nadhirnya, nah ini baru pahalanya hilang karena tidak ada kemanfaatan. Itu. Kalau dikomersilkan sama nadhirnya, ya, nadhirnya ini tanah bukan di tanah wakaf tapi malah dijual. Nah itu memang nanti pahalanya bisa hilang dari si wakif. Tapi selama itu masih dikelola untuk kemanfaatan umat, dia tetap dapat pahala sesuai dengan kemanfaatan yang digunakan. Gitu nggih? Ya, seumpamanya tadi digunakan untuk parkir mobil warga, ya sudah dia dapat pahala memberikan fasilitas parkir. Digunakan untuk WC umum seumpamanya, ya sudah dia dapat pahala manfaat WC tersebut. Digunakan jalan, dia dapat manfaat jariah daripada pemanfaatan jalan itu. Dan tentunya ya masjid yang paling besar. Wallahu ta'ala.